Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan media informasi pembelajaran khususnya bagi para peserta didik. Kali ini kita akan sharing tentang latihan dan pembahasan soal-soal khususnya ini untuk kelas 10 ya, di semester 2 ya, yaitu tentang hukum dasar kimia dan stoikiometri. Ini tentunya mudah-mudahan dalam pelatihan soal-soal dan juga pembahasannya ini mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, sehingga kalau kalian nanti ada tes atau ujian kalian juga akan lebih. Baiklah para peserta didik yang banggakan, untuk soal yang pertama ini ada masajat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ini tentu kalian sudah tahu ya, pernyataan ini diungkapkan oleh siapa. Ingat, masajat sebelum dan sesudah reaksi sama. Jadi tentu kita ingat ya, kalau hukum cross kan tentunya ini hukum perbandingan tetap ya, dan ada hukum perbandingan berganda ini dari Dalton, kita ingat. Kemudian ada hukum perbandingan volum dari Gay-Lussac. Punya ini ya, hukum Lavoisier ya. Jadi hukum Lavoisier ini yang menyatakan masajat sebelum dan sudah reaksi atau dikenal dengan hukum kekekalan massa ya. Oke. Jadi tentu jawabnya adalah hukum Lavoisier. Oke. Ada soal yang kedua ya. Yang kedua, perhatikan, berdasarkan hukum kekekalan massa yang tadi ya dari Lavoisier, maka banyaknya gas oksigen adalah berapa ya. Tentu kita tahu bahwa hukum kekekalan massa dari Lavoisier itu masajat sebelum dan sudah reaksi harus sama ya. Jadi seperti di sini ada magnesium direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan magnesium oksida ya. Jadi yang ditanya berapa banyaknya gas oksigen ya, tentunya ini kan massa sebelum yang ini ya, dan sesudah yang ini. Nah, menurut Lavoisier kan harus sama. Jadi jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama, intinya itu. Jadi kalau di sini Mg dan gas oksigen direaksikan ya, ini adalah berapa gram gas oksigennya, diketahui magnesiumnya 10 gram dan hasilnya 12 gram. Tentunya kita bisa memprediksi bahwa gas oksigen yang direaksikan sebanyak 2 gram ya, karena jumlahnya harus 12 gram, artinya massa sebelum dan sesudah reaksi itu harus ya. Jadi tentu ini jawabnya yang 2 gram yang ini ya. Yang ini ya. Oke, para peserta yang banggakan, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, nah ini perhatikan gambar berikut ya. Yang persamaan reaksi ini ya. Diketahui perbandingan hidrogen dan oksigen dalam membentuk air. Nah, kita sudah tahu ya, 1:8 ini sesuai hukum Prost. Nah, kita ingat itu hukum perbandingan tetap ya. Jadi hidrogen dengan oksigen membentuk air itu selalu 1:8. Jadi artinya apa? Jadi kalau 1 gram hidrogen, maka oksigennya itu harus 8 gram supaya dihasilkan air sebanyak 9 gram, kan artinya itu ya. Jadi hidrogennya 1 gram, oksigennya harus 8 gram dan air itu 9 gram. Nah, sekarang diketahui bahwa hidrogen itu dalam soal 2 gram. Nah, maka oksigennya berapa? Tentu kita bisa membandingkan kan. Jadi kalau 1 gram, hidrogennya oksigennya 8 gram. Maka kalau hidrogennya 2 gram, tentunya oksigennya 16 gram kan ya. Nah, itu. Dan yang ditanya dalam soal adalah air ya. Jadi kita lihat berarti airnya juga 2 kali lipat dari gas hidrogen ini, berarti 18 gram. Kita lihat ya, ini 18 gram untuk airnya. Tentu yang ini ya. Nah,
Itu hukum perbandingan tetap dari pros. Kita ingat saja 1:8 ini 9. Jadi kalau hidrogennya 2 maka ininya oksigennya 16. Tentu airnya juga 2 kali lipat dari 18. Nah, oke. Soal berikutnya ya. Ini juga masih hukum pros ya. Jadi perhatikan gambar berikut, diketahui perbandingan hidrogen dan gas oksigen ini ya dalam membentuk air tetap itu 1:8 sesuai hukum pros. Maka banyaknya oksigen yang tersisa. Nah, ini yang ditanyakan oksigen yang tersisa berapa itu ya. Oksigen yang tersisanya berapa yang ditanyakan. Tentu kita harus tahu bahwa tadi ya tetap ini 1:8 supaya ini menghasilkan 9 gram ya, menghasilkan 9 gram. Ingat, hidrogen 1 gram, oksigen 8 gram, air harus 9 gram. Saya ingat yang tadi kalau hidrogennya 2 gram, maka oksigennya kan 2 kali lipatnya kan dari ini ya. Berarti tadi kan dalam soal yang sebelumnya juga ini 16 gram. Dan airnya berapa ya? Tentunya ini 18 gram. Dalam soal yang ditanya oksigen yang tersisa ya tinggal dikurangi saja anak-anak ya. Di 20 kurangi 16, nah, berapa ya? Di 20 yang yang direaksikan dan yang bereaksinya hanya 16 gram, maka sisanya itu tinggal 4 gram kan ya, 4 gram sisanya yang ini tentunya ya. Oke, jawabannya 4 gram. Kita lanjutkan para peserta didik ya. Hal berikutnya ya. Nah, ini masih hukum perbandingan dari pros, hukum perbandingan tetap, cuma ini contoh yang lain ya. Perhatikan gambar berikut, diketahui perbandingan besi dan belerang dalam membentuk ya, besi 2 sulfida FeS ini adalah 7:4. Ini sesuai hukum pros. Jadi yang ditanya banyaknya besi yang bereaksi berapa. Jadi kita tahu dari rumusnya ini besi 7, belerang itu 4 ya, supaya membentuk nanti besi sulfidanya tentunya 11 gram kan ya, sesuai dengan hukum fase. Lihat sebelum dan sesudah reaksi harus sama kan ya. Ini ya kalau diketahui ya 7:4 ini 11. Nah, yang ditanya besi, yang ditanya besinya berapa gram ya. Itu ya kita harus menghitung ya. Menghitung data yang diketahui kan ini ya. Berarti untuk menghitung besi tinggal perbandingannya 7 per berapa yang data yang diketahui, yaitu besi sulfida berarti 7/11 kali berapa kali data yang diketahui ini ya. Nanti kali 20 gram ya. Jadi 7/11 itu dikalikan 20. Nah, berapa hasilnya itu ya. Tinggal dihitung nanti ya. Nah, jawabnya tentu nanti adalah 12,7 gram ya. Nah, ini 12,7 gram ya. Nah, ini. Soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya perhatikan gambar berikut, ini masih soal yang tadi. Jadi tetap diketahui bahwa perbandingan massa besi dan belerang dalam membentuk besi sulfida adalah 7:4, itu sesuai hukum pros. Tapi yang ditanya sekarang belerang, tadi yang ditanya besi. Ya kita tahu perbandingan besi dengan belerang adalah 7:4 ya, supaya nanti menghasilkan besi sulfida besi 2 sulfidanya itu 11 gram ya. Ketahui tetap ini 20 gram. Yang ditanya sekarang belerangnya ya tinggal 4 per berapa. Ada saya yang diketahui kan ini 11 kali 20 gram. Nah, tinggal hitung aja 4/11 kali 20 itu berapa. Itu sekitar 7,3 gram tentunya ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan data yang diketahui belerangnya 20 gram, nanti untuk menghitung besinya tinggal 7/4 kali berapa masanya. Ya, demikian pula nanti untuk besinya kalau dia diketahui misalkan 20 gram, kalau ditanya belerang berarti 4/7 kali masanya yang diketahui. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Soal berikutnya para peserta didik yang membanggakan. Nah ini ya, perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa suatu tetap. Ini tentu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ini
pernyataan tersebut ya sesuai dengan hukum dari ya pros ya atau perbandingan tetap. Nah, ya. Kemudian soal berikutnya, nah ini tentang perbandingan berganda, tentu dari Dalton ya. Nah, perbandingan berganda misalnya ini ya, berdasarkan hukum perbandingan berganda dari Dalton, maka perbandingan massa unsur N dan O pada senyawa N2O dan NO adalah berapa? Dalam tabel diketahui nih, N2O, jadi ada N dan O dalam N2O. Ketahui perbandingan massanya, N-nya 28 gram, oksigennya 16 gram, maka diketahui perbandingannya 7:4 ya. Ini diperkecil ya, di 7:4. Kemudian massa N, perbandingan N dan O pada senyawa NO, ya, diketahui massa N-nya 14 gram dan O-nya oksigennya 16 gram, maka perbandingan N dan O dalam NO adalah 7:8. Tentu ini yang ditanyakan ya, yang ditanyakan tentunya kan perbandingan massa itu biasanya pada angka yang lebih kecil ya. Jadi kalau ini 7/7 N-nya ya, N-nya ini ya, N banding O ini ya dalam kedua senyawa tersebut. Kalau N-nya sendiri kan 7/7 berarti 1 di sini ya, sepintas. Kemudian 4/8 berarti 2. Nah, maka perbandingan N dan O dalam masing-masing senyawa tersebut adalah 1/2. Atau, nah di sini ya, 4/4 dan 8/4. Ini sama dengan 1/2. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi jawabnya ya 4/4 dan 8/4 atau 1/2 ya. Nah, itu cara melihatnya seperti itu. Jadi perbandingan yang paling sederhana, biasanya angka-angkanya paling sederhana ya. Kita lanjutkan soal berikutnya para peserta didik, semangat terus ya. Ini volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi ini bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Tentu ini kita ingat dengan volume gas ya. Ini tentu ingat dari hukumnya siapa? Ya. Kalau Laplace itu kan sudah jelas itu hukum ketelan massa, Dalton hukum perbandingan berganda, plus hukum perbandingan tetap ya. Sehingga pilih nih Avogadro atau Gay-Lussac ya. Nah, adalah Gay-Lussac. Avogadro nanti tentang molekul ya, biasaannya itu ya, tentang ya, ada yang namanya lambangnya N atau L ya, itu tentang partikel materi ya dalam molekul ya. Oke, soal berikutnya, nah ini soal hitungan lagi ya. Berapa liter volume gas oksigen yang diperlukan? Ini tentu pada persamaan reaksi tersebut ya. Jadi kita lihat nih, di dalam persamaan reaksi kita lihat ya, yang namanya ini angka 2 di depan, ini tidak dituliskan, biasanya juga sama dengan 1, ini juga 2, disebut dengan koefisien reaksi ya. Ini mempengaruhi ya. Jadi karena sudah menggunakan dari hukum Gay-Lussac ya tentang volume. Jadi artinya kalau dibaca ini 2 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas oksigen menghasilkan 2 liter gas uap air ya. Jadi kalau 2 liter hidrogennya, maka oksigennya 1 liter supaya dihasilkan airnya 2 liter. Jadi 2:1/2 kan begitu, itu rumus awalnya ya. Nah, supaya mudah, jadi tetap dengan perbandingan. Jadi ini kalau hidrogennya 2 liter, oksigennya 1 liter, maka airnya 2 liter. Sekarang diketahui hidrogennya 5 liter ya. Maka yang dalam soal ditanyakan oksigennya berapa. Nah ini tinggal kita lihat saja kan, ini 2:1 ya. Jadi kalau ini 2 liter hidrogennya, oksigennya 1 liter. Sekarang kalau hidrogennya 5 liter, otomatis ya oksigennya berarti 1/2 ya. Jadi 1
per 2 ini dikalikan dengan data yang diketahui kali 5 liter ya. Di setengahnya berarti ya 5 dibagi 2 berarti 2,5 liter seperti itu ya. Kalau nanti ditanyakan juga airnya kan airnya 2 nih, berarti 2 ya, per 2 kali 5 berarti sama ya, karena kan ini 2 banding 2. Jadi kalau hidrogennya 5 liter, airnya juga akan dihasilkan 5 liter seperti itu ya, dengan menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Karena memang di situ hukum dari Gay-Lussac ya, perbandingan volume. Oke. Soal berikutnya ini masih kaitan dengan persamaan reaksi ya, karena tidak lepas belajar kimia dengan persamaan reaksi. Nah, dalam soal ini pada persamaan reaksi tersebut, yang ini ya, termasuk reaktan, ini istilah ya. Jadi dalam persamaan reaksi itu kan ada reaksi atau reaktan, itu biasanya zat-zat yang ada sebelah kiri tanda panah atau zat-zat sebelum reaksi, sedangkan produk itu zat-zat setelah reaksi ya, atau zat-zat yang dihasilkan atau ada di sebelah kanan tanda panah ya. Jadi kalau ditanya reaktan berarti reaksi yang berada di sebelah kiri tanda panah ya. Berarti ada gas hidrogen dan ada gas klor ya. Jadi jawabnya yang ini kan ya. Nah itu. Ingat itu, ada zat sebelum reaksi disebut reaktan atau reaksi, sedangkan zat hasil reaksi disebut produk atau hasil reaksi yang ada sebelah kanan tanda. Oke, soal berikutnya ini masih sama ya, cuma di sini kita menentukan yang namanya tadi koefisien reaksi. Ini koefisien reaksi untuk selama ini ya yang Bapak ajarkan, kita masih mengisi ya sebelah kiri dan sebelah kanan supaya sama. Intinya koefisien reaksi itu supaya sama antara zat sebelum dan setelah reaksi. Jumlahnya, jumlah atomnya harus sama ya, itu intinya seperti itu. Jadi kalau ditanya ini pada persamaan reaksi Al tambah ya dengan oksigen menghasilkan Al2O3. Kita lihat awalnya ya, kita tulis saja lagi seperti ini supaya awalnya. Ini ditambah dengan O2 ya, kemudian menghasilkan Al2O3 ya. Kita lihat, jadi intinya persamaan reaksi itu jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama. Kita lihat Al sebelah kiri kan 1 atomnya, sebelah kanan ada 2 ya, ini di belakang ya. Maka otomatis ya tentunya yang kecil mengikuti yang besar. Kalau di kiri Al1 supaya 2, maka tuliskan angka 2 di depan. Ini sementara ya, bukan di belakangnya, awas ya. Nah itu. Kemudian oksigennya kita lihat, di kiri ini ada 2, sedangkan di kanan itu ada 3. Maka yang 2 ngikuti yang 3, tidak boleh yang 3 ngikuti yang 2 ya, artinya yang kecil mengikuti yang besar. Jadi artinya 2 kali berapa supaya 3. Nah kan gitu. Maka di sini adalah 1,5 ya, atau 3, 2 boleh lah. Jadi 1,5 kali 2 berarti 3. Sementara ini udah benar kan? Tapi yang namanya atom itu tidak ada setengah, seperempat ya, nggak ada. Maka ini supaya menjadi bilangan bulat, semua dikalikan 2. Jadi artinya yang setengahnya ini supaya hilang. Kalau nanti ada seperempat, kalikan 4. Kalau ada seper8, kalikan 8 dan seterusnya. Nah sekarang kita buat lagi di bawah ya. Sama reaksinya ya, Al nanti ditambah dengan O. Ini menghasilkan Al2O3. Sekarang semuanya dikalikan ya. Ingat, dikalikan itu hanya koefisien reaksinya yang di depan ini, yang di depan angkanya. Tidak boleh yang di belakang dikalikan 2, ini kalikan 2, tidak boleh ya, hanya depannya saja. Maka ini 2 kali 2 sekarang menjadi 4 ya. Nah, kemudian juga ini 2 kali 1,5 berarti 3 kan ya. Nah itu. Kemudian ini 2 kali 1 kan berarti 2, dimasukkan. Jadi sekali lagi ya, yang dikalikan 2 itu hanya koefisien reaksinya yang di depan ini.
tidak boleh yang di belakangnya dikalikan. Sekarang kita hitung lagi coba. Al di kiri ada 4, kanan juga 2 kali 2 sekarang 4, sudah sama ya. Nah, biarkan. Kemudian oksigennya di kiri 3 kali 2 jadi 6 kan, maka di kanan juga 2 kali 3 6, berarti ini sudah setara. Nah itu ya. Nah, yang ditanya kan koefisiennya A, B, C. Nah, berarti 4, 3, 2. Nah ini tentunya ya 4, 3, 2. Nah jawabnya. Nah itulah ya. Jadi tetap harus belajar ya, intinya menyetarakan sama reaksi itu jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama, atau jumlah atom sebelum dan setelah reaksi harus sama. Oke, soal berikutnya ini masih bersama reaksi ini ya. Nah ini C2H6 ya, kalau tidak salah ini gas etana dibakar dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air ya. Nah ini yang ditanya adalah koefisien reaksi seperti tadi. Itu kita harus tadi caranya ya. C2H6 awalnya seperti ini, kita sama reaksinya dibakar dengan gas oksigen istilahnya ya, ini menjadi CO2 tambah uap air atau H2O. Awalnya seperti itu. Jadi konsepnya begitu ya. Jadi kita lihat jumlah atom C di kiri ya, ada 2 kan, di kanan 1 hanya ada di CO2. Maka supaya C-nya jadi 2, tambahkan angka 2 di depan, jangan di belakangnya di sini ya, tapi di depan. Nah, sekarang kita lihat lagi H-nya, ada 6 kan di kiri, di kanan ada 2. Nah, maka 2 kali berapa supaya 6? Maka tambahkan angka 3 di depannya. Oke? Nah itu C sudah ya, kita cocokkan di kiri dan di kanan jumlah atomnya harus sama. Kemudian H sudah, sekarang tinggal O ya. O di kiri kan ada 2, di kanan ada berapa? Nah O ada di CO2 dan di H2O. Kita hitung yang sekarang bukan yang tadi ya. Nah setelah ditambahkan angka 2. Jadi O sekarang di sini ada 4. Nah, ya. Ditambah dengan di H2O ada 3 kali 1, 3, berarti jumlahkan ada 7. Nah, di sini kan baru 2. Nah, berarti 2 kali berapa supaya 7 ya. Berarti kan 3,5 ya. Nah, kita tuliskan 3,5. Nah, seperti soal yang sebelumnya, maka ini kan tidak boleh ada angka pecahan. Maka semuanya dikalikan dengan 2 ya, kalikan dengan 2. Nah, sekarang persamaan reaksinya kita tulis lagi ya, bawah aja ya. Jadi C2 dan H6 tambah ya H dulu sama reaksinya dan menjadi kedua dan ditambah H2O. Sekarang yang terakhir kita kalikan 2 semuanya koefisien reaksinya. Berarti 2 kali 1 kan, nah, masukkan angka 2 ya. Kemudian 2 kali 3,5 berarti 7 ya. 2 kali 2 berarti sekarang 4 ya. 2 kali 3 berarti 6. Nah, kita cocokkan lagi, benar nggak ya? C-nya kita cek lagi. Di kiri sekarang ada 4, di kanan 4, berarti udah sama. C-nya karbonnya ya. Kemudian kita lihat hidrogennya, misalnya di kiri di sini ada dalam C2H6 kan 12, di kanan sekarang ada dalam H2O 6 kali 2 12, sudah sama kan ya. Sekarang oksigennya di kiri ya, 1 kali 2 14, di kanan ada dalam CO2 dan 2O berapa? 4 kali 2 8, di sini ada dalam HO yaitu 6 kali 1 6. 6 tambah 8 kan berapa? 14 kan ya. Ini 7 kali 2 14, berarti sudah setara, sudah sama persamaan reaksi ini ya. Tapi yang ditanyakan di sini koefisien oksigen dan air ya, berarti 7 dan 6 ada. Nah ini ya 7 dan 6, seperti itu ya. Para peserta didik yang membanggakan cara mencarinya ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Ini sepertinya soal yang terakhir ya.
masih persamaan reaksi juga ya, kaitan erat dengan hukum apa. Nah, kita ingat kalau ada masalah molekul tadi sudah dijelaskan dalam membahas soal sebelumnya. Kalau ingat ya, hukum Ross itu hukum perbandingan tetap, Dalton hukum perbandingan berganda, Gay-Lussac apa tadi hukum perbandingan kolom ya, Lavoisier hukum tekanan massa. Nanti jawabnya yang Avogadro ya, yang kaitannya dengan molekul tentunya ya. Jadi ini dianggap nih koefisiennya 2 itu berarti sama dengan 2 molekul gas hidrogen direaksikan dengan 1 molekul gas oksigen menghasilkan 2 molekul air, kaitan dengan hukum Avogadro. Itulah sangat didik ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas sama-sama ini kalian bisa memahami dan terus semangat terus dalam belajar, dan mudah-mudahan kalau nanti ada ujian atau tes atau ulangan, mudah-mudahan kalian nilainya juga mendapatkan yang memuaskan ya. Terima kasih, selamat belajar dan terus belajar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.